Hai, perkenalkan nama saya Lestari Octavia Sinamo. Assalamualaikum, nama saya Putri Karina. Hai, perkenalkan nama saya Lia Monica, saya dari akuntansi C 2019. Halo, perkenalkan nama saya Arif Prasetyo Dwi Julianto dari kelas akuntansi C 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Isra. Pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Abdul Halim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba 4, mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintah. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu sistem akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah. Dan yang terakhir, pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Fungsi sistem akuntansi perangkat daerah ada 4. Yang pertama, sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi untuk menjaga aset kementerian atau lembaga atau perangkat daerah melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima umum. 2. Sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang berguna sebagai dasar pengukuran kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap otoritas, anggaran, dan untuk tujuan akuntabilitas. 3. Sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah secara keseluruhan. Yang keempat, sistem akuntansi pemerintahan dapat berfungsi untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah secara efisien. Karakteristik sistem akuntansi pemerintah daerah. A. Berbeda dengan akuntansi bisnis. B. Tidak berorientasi pada laba, sehingga di dalam akuntansi keuangan daerah tidak ada laporan laba dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. C. Anggaran belanja merupakan batas tertinggi dan tidak boleh ada pergeseran dari perkiraan ke perkiraan lain. D. Dimungkinkan dipergunakan lebih dari satu jenis dana dengan volume transaksi lebih banyak dibandingkan dengan akuntansi bisnis. E. Akuntansi keuangan daerah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasi. F. Bersifat kaku karena sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan. Siklus akuntansi pemerintah daerah. Dalam siklus akuntansi pemerintah daerah terdapat beberapa identifikasi. Yang pertama itu penjurnalan. Setelah dilakukan penjurnalan, diposting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, masuk ke neraca saldo dan dilakukan penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Setelah dilakukan penjurnalan penyesuaian, masuk ke neraca saldo disesuaikan. Kemudian masuk ke laporan keuangan, lalu masuk ke jurnal penutup. Setelah jurnal penutup, masuk ke neraca saldo setelah ditutup dan ke jurnal balik. Metode pencatatan dalam sistem pemerintahan daerah ada 3. Yang pertama, single entry, di mana dalam sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan 1 kali.
Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengurangi kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Yang kedua itu double entry, di mana pencatatan dengan metode double entry ini menggunakan basis cash modification dengan rumus belanja ditambah aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas tambah pendapatan. Maksud dari basis cash modifikasi adalah pencatatan akuntansi hanya berlaku pada pencatatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, sedangkan pencatatan di luar penerimaan dan pengeluaran kas dicatat dengan basis akrual. Yang ketiga itu ada triple entry, di mana triple entry merupakan pengembangan dari metode double entry. Output dari akuntansi keuangan daerah. Diberlakukannya sistem akuntansi keuangan daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang bentuk pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Kesimpulan, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam 1 tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah. APBD disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dan tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Sehingga dengan adanya APBD, pemerintah daerah sudah memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dikeluarkan selama 1 tahun. Dengan adanya APBD sebagai pedoman, kesalahan, pemborosan, dan penyelewengan yang merugikan dapat dihindari. Adapun tujuan akhir penyusunan APBD adalah untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata, serta masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.